Kalau menurut saya sih gernya dulu disembuhin kalau menurut saya, baru anxiety-nya pelan-pelan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Tentunya masih di channel saya ya. Bersama saya Wawan Cibinong akan berbagi cerita tentang yang punya penyakit asam lambung, GERD dan anxiety disorder tentunya. Pada kesempatan kali ini saya tanya balik kepada yang nonton di video channel saya. Sebenarnya asam lambung dulu yang disembuhin apa anxiety-nya dulu yang disembuhin, seperti kayak gitu. Dan oleh karena itu buat saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat anxiety dimana saja berada, tentunya saya jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu ya untuk penyemangat saya untuk membuat konten setiap hari tentang orang yang mengalami asam lambung, GERD dan anxiety disorder ini. Tidak lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar video saya berkembang dengan baik, agar diterima pada Anda semua. Tentunya kayak seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya pribadi sih ya, yang harus disembuhkan dahulu itu, kalau menurut saya sih kayaknya GERD-nya dulu ya, asam lambungnya dulu. Asam lambungnya udah sembuh, tentunya anxiety juga berkurang, seperti itu. Kalau menurut saya ya, mohon maaf sih, ini mas saya bukan dokter, bukan ahli pengobatan, bukan siapa-siapa, berdasarkan pengalaman saya aja yang pernah saya ngerasain selama saya menderita GERD anxiety kayak seperti itu. Tentunya ada kepanikan, adanya anxiety berlebih itu tentunya kan dari rasa sakit kita ya, rasa sakit tentunya kan berawalnya mungkin dari asam lambung kayak seperti itu. Dulu sebelum kena asam lambung itu ya kita nggak ada rasa sensasi yang di anggota seluruh tubuh kita, ya paling ya sakit aja misalnya kayak seperti kayak gitu. Pas gitu diserang kena asam lambung itu kan sehingga terjadinya GERD, itu kan bermunculan sensasi-sensasi yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut saya sih GERD-nya dulu disembuhin kalau menurut saya, baru anxiety-nya pelan-pelan diperbaiki kayak gitu. Orang kalau namanya anxiety-nya dulu disembuhin sementara GERD-nya masih ada, ya masih berasa juga sih berarti gitu. Alangkah lebih bagusnya ya bersamaan lah, GERD disembuhin juga anxiety disordernya juga harus disembuhin juga berbarengan itu. Tapi yang didahulukan adalah asam lambungnya yang harus disembuhkan, sehingga enggak terjadi ada rasa timbul sensasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu, kayak mual, kembung, kelayangan, dada celaka-celekit dan sebagainya. Ya mungkin itu kan pengaruh dari lambung kita ya, mungkin lambungnya ada yang kayak model sariawan lah kayak gitu, kayak ada bekas iritasi. Kadang nggak beda gini ya, orang kalau namanya sariawan jangan di lambung dah, ibaratnya di bibir aja rasanya kan kita perih seperti itu. Perihnya bukan main, kena sambal, kena rasa asam, kena buahan, kena makanan yang enggak mantang orang kena asam lambung kan ada perih, ibaratnya kayak seperti itu. Gimana kalau di lambung kita kayak gitu? Nah, apabila udah terjadi di lambung kita nih ada rista dan sebagainya, ya udah menyebar kemana-mana, menyebar ke kepala lah, ke dada lah, ke tenggorokan, ya ke seluruh tubuh, anggota tubuh kita, karena sumber sakitnya adalah di lambung. Lambung itu kan pusatnya makanan dan sebagainya segala macam, pusatnya tenaga juga adanya di lambung juga. Contoh kita mengeluarkan tenaga yang agak sedikit berat, tentunya ya kan yang nahan kan perut kayak gitu. Semua sumber kekuatan ibaratnya ada di perut semua kayak seperti itu, nahannya kita sebagainya kan gitu. Itu sih kalau menurut saya yang lebih ini sih kalau menurut saya. Ini sih kalau saya dulu GERD ya dulu disembuhin, asam lambungnya disembuhin, udah perutnya merasa nyaman dan enak, insya Allah
anxiety-nya itu berkurang, karena nggak ada rasa sensasi-sensasi yang ada di dalam ini kita, dalam organ tubuh kita kayak gitu. Adapun obat-obatan yang bermacam-macam itu relatif ya banyak, baik herbal ataupun yang medis, itu tergantung cocoknya Anda yang mana, kayak seperti itu. Saya nggak mau menerangkan obat, sebenarnya obat banyak sih kalau asam lambung. Ya kalau asam lambung tuh baik obat medis, baik obat herbal itu banyak. Cuma nyari yang cocoknya itu nggak ada, bukan nggak ada, mohon maaf, belum ada. Nanti juga ada kecocokan, kayak seperti nggak bedanya kayak sakit gigi lah gitu. Sakit gigi kan obatnya banyak tuh, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang sebagainya dan sebagainya lah gitu. Tapi ada di satu sisi orang ada yang pakai A sembuh, ada yang pakai B nggak sembuh, kayak seperti itu. Tinggal kita minta tergantung kecocokannya yang mana gitu. Itu porsi Anda masing-masing lah ya gitu. Saya nggak menerangkan obat karena saya takut khawatir kalau saya ngasih obat, tunjuk-tunjuk obat gitu, kalau cocok kalau enggak jadi membahayakan diri juga gitu. Jadi aturan kita mau sembuh jadinya kumat seperti itu. Makanya saya nggak berani dalam video ini menerangkan obat apanya, saya kurang berani lah gitu. Anda googling aja dah kalau masalah seputaran obat baik herbal ataupun medis, itu ada. Kalau enggak ya yang lebih intinya mah ke dokter, intinya ke dokter yang ahlinya, yang tahu obatnya, yang tahu takarannya, kayak seperti itu. Kalau kita kan di sini cuma ya ibaratnya ya cuma oh ini cocok kayak gitu. Kita bukan dokter, kita bukan ahli segalanya, jadi hanya menerka aja, mudah-mudahan cocok kayak seperti kayak gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut saya, agar yang disembuhin awal sih menurut saya gernya, baru anxiety-nya diperbaiki pelan-pelan. Ya terapkan aja lah 3P lah ya, pola makan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kayak penting banget, itu sangat penting kalau menurut saya. Makanan yang tadi kita acak-acakan ibaratnya diperbaikilah, diatur sedemikian rupa, dan juga pola pikirnya juga, kita jangan berpikir terlalu jauh dalam penyakit ini, takut penyakit ini penyakit itu, padahal udah didiagnosa dokter bahwasanya tuh organ tubuh kita aman semua, berarti udah otomatis karena dari lambung kita yang bermasalah. Dan yang ketiga adalah pola hidup kita yang biasanya kita tadi begadang, tidur jam 1 jam 2 sampai pagi kan kayak gitu, ya diperbaikilah pelan-pelan. Ibaratnya biasa ya belum bisa sih tidur jam 8 jam 9 ya jam 10 jam 11 ya belajar disiplin lah, yang penting disiplin. Apapun kita lo dalam memperoleh ingin sesuatu baik secara apapun ya namanya di dunia ini, kalau yang penting disiplin dan rajin ibaratnya kayak gitu, insya Allah akan memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan penyakit ini agar segera sembuh dari badan kita, agar kita bisa aktivitas kembali, agar kita bisa berkumpul kembali seperti dulu lagi. Mungkin dikasih sakit ini ada perubahan-perubahan yang memang seperti itu, ada perubahan-perubahan dekat sama ya ibaratnya rajin ibadah kayak seperti itu. Yang dulunya nggak rajin ibadah ibaratnya sekarang rajin ibadah, itu kan ada kemajuan namanya di dalam sakit, tapi ada kemajuan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuannya kita untuk menyadari, menintrospeksi diri kita sendiri seperti kayak gitu. Kalau kita merasa pongah terus, merasa ego, ya nggak ada kelar-kelar ya penyakit kayak gini, karena penyakit kayak gini kan unsurnya otak. Kalau udah diserang ke otak dalam pemikiran kita timbul ya, jadi bukannya ke hati, jadi ke otak nyambung ke perut, balik lagi ke otak lagi, ke perut lagi, balik lagi ke otak lagi, ke perut lagi, ayo tiap hari begitu. Kita perlu banyak-banyak introspeksi seperti kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu ya. Mudah-mudahan video saya ini menjadi sharing ya sama penderita asam lambung dan anxiety tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kesempatan pada kali ini cukup itu aja dari saya. Insyaallah ntar saya bikin video lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.